Annyeonghaseyo Rabun. Sebelum mulai, jangan lupa nonton per satunya ya. Ji Pyong pun mengungkit kembali ucapan sang nenek dulu, bahwa belakangan hidupnya baik, dan jika hidupnya baik, maka sesuai ucapan sang nenek, ia tidak perlu lagi menghubunginya. Mungkin Ji Pyong perlahan mau menarik diri dari keluarga Dalmi, melihat kini Dalmi sudah tidak mungkin lagi bisa bersamanya. Namun sang nenek yang peka, jelas langsung menyadari niatan tersebut dan berkata jangan. Ia meminta Ji Pyong untuk tetap menghubunginya, bagaimanapun keadaannya, mau baik atau buruk sekalipun. Sebab sang nenek tahu kalau keadaan Ji Pyong justru akan makin memburuk kalau kesepian. Ucapan sang nenek seolah berkata bahwa sekarang Ji Pyong tidak lagi sendirian. Ada nenek di sampingnya. Ji Pyong pun menangis mendengarnya dan mereka pun berpelukan. Memang ya, hubungan nenek dengan Ji Pyong ini selalu sukses buat kita berurai air mata. Nenek Dalmi memang selalu menjadi sandbox Ji Pyong ketika terjatuh. Ia selalu ada membantu Ji Pyong saat kesulitan. Mungkin nenek Dalmi juga mendapatkan pengganti sosok anaknya yang sudah meninggal. Makanya mereka terlihat begitu saling melengkapi. Sebelum tender dimulai, mereka kembali membuat taruhan. Seperti saat taruhan sebelum peluncuran Nunggil dulu. Masing-masing menyebutkan apa yang akan mereka lakukan kalau Tarzan sampai menang tender. Karena berpikir hal itu mustahil, mereka menyebutkan hal-hal aneh. Di antaranya, Chulsan bilang kalau dia akan botakin rambutnya. Saha bilang kalau dia akan mengumumkan hubungannya. Kemudian ada Dosan. Dia dengan santainya bilang kalau dia akan melamar jika mereka menang. 프로포즈합니다. Dalmi langsung megap-megap deh. Perjanjian taruhan itu tampaknya malah menjadi sumber semangat mereka, terutama Dosan dan Chulsan. Mereka semangat banget sampai lembur. Mereka semua juga giat mencari solusi lain yang bisa membuat Tarzan lebih unggul. Di tengah-tengah kesibukan persiapan mereka, Dosan bertanya sejauh mana Dalmi mau mengembangkan Tarzan. Katanya, Dosan akan berusaha mewujudkan keinginan Dalmi itu. Begitu mendengar jawaban Dalmi, Dosan bilang kalau mereka bisa mewujudkannya dalam waktu 5,5 tahun. Tapi bisa lebih cepat kalau mereka meningkatkan skala usaha dan investasi di penelitian dan pengembangan. Dosan pun berkata kalau dia betul-betul serius ingin memenangkan tender ini dan akan berusaha keras. Mendengar omongan itu, suasana berubah naik nih. Eits, ayo, ini tempat kerja loh. Dongchon memberikan proposal pengajuan investasi kepada Ji Pyong. Kali ini tentang perusahaan rintisan yang mempertemukan anak-anak keluaran panti asuhan dengan sponsor, agar mereka bisa mandiri dalam keuangan. Sebab seperti yang kita ketahui dari pengalaman Ji Pyong, usia anak-anak yang keluar panti asuhan ini masih ambigu. Mereka ada di ambang remaja dengan dewasa. Ji Pyong mengomentari pilihan Dongchon. Pilihannya selalu perusahaan rintisan yang seperti itu, yang selalu punya tujuan bagus tapi rencana bisnisnya tidak jelas. Persis dengan Samsonite dulu. Namun Ji Pyong justru meminta agar Dongchon tidak membatalkan pertemuannya dengan perusahaan rintisan tersebut. Ji Pyong pun bertemu dengan sang CEO. Dan tahu nggak siapa yang datang? Eugene Gu. Kalau kalian nggak tahu dan nggak sadar, Eugene Gu ini adalah pengisi suara Yongsil loh. Meskipun sudah dengar suaranya dari episode pertama, ternyata kita beneran baru ketemu wujudnya di episode terakhir ya. Seperti yang sudah Ji Pyong duga, layanan ini tidak memiliki sumber profit yang jelas. Ji Pyong pun berkata bahwa perusahaannya belum bisa berinvestasi. Tapi secara pribadi, Ji Pyong mau berinvestasi. Mendengar visi perusahaan tersebut, Ji Pyong teringat ucapan sang nenek soal orang-orang yang lebih membutuhkan. Ji Pyong juga berkata kalau dia tidak butuh saham banyak. Dia justru ingin dipertemukan dengan anak-anak baik itu, anak-anak keluaran panti asuhan itu. Tampaknya kini Ji Pyong bersiap untuk berperan menjadi nenek dari Ji Pyong lainnya ya. Selain perkembangan sosok Inje, Dalmi, dan Dosan, kita juga bisa melihat perkembangan karakter Ji Pyong kini. Dia yang dulu selalu keras dan berpusat pada profit, kini menggunakan uangnya untuk berinvestasi pada sesuatu yang tidak bisa dinilai hanya dari uang. Dia juga lebih lembut ketimbang di awal film dulu.
Perubahan-perubahan tiap karakter ini bikin adem banget ya Cinggu. 이래요, 빨리. Seleksi awal tender dimulai. Awalnya, Dosan kira Warning AI tidak jadi mengikuti tender kemudi otomatis karena Kembar Sin sedang dalam investigasi. Tapi, berkat dukungan Morning Group, tampaknya mereka berhasil mendapatkan kelonggaran. Dosan menyuruh Dalmi untuk tidak menghiraukan mereka. Dari sini, kita bisa lihat perkembangan karakter Dosan. Sekarang, dia menjadi sosok yang kuat. Dia sudah memiliki nama dan pengalamannya sebagai yang terbaik di bidangnya. Ia pun berhasil keluar dari belenggu yang dibuat dari ekspektasi sekitarnya. Sehingga kini, ia bisa lebih percaya diri dengan apa yang ia punya. Lalu kita kembali beralih ke Chulsan nih. Ia merasa nggak pede waktu tahu alasan Saha masuk sandbox dulu. Sebab ternyata Saha ingin mencari pria yang lebih hebat darinya. Chulsan pikir Saha tidak ingin mengumumkan hubungan mereka karena dia nggak lebih hebat dari Saha. Tapi ternyata Saha dengan bangga mengumumkan hubungan mereka di depan kakaknya. Bahkan ternyata Saha sering membicarakan Chulsan dengan sang kakak. Mendengar itu, Chulsan senang banget. Pasangan yang satu ini emang gemesin banget deh. 왜? 됐어요? Chongmyong Company berhasil lolos terpilih sebagai 5 tim besar di tender. Semuanya pun senang. Untuk merayakannya, mereka makan-makan kue di kafe. Dosan marah waktu Chulsan mau memakan kue yang Dalmi pilihkan untuknya. Melihat itu, Saha bertindak. Dia sengaja menjahili Dosan. Saha Chulsan emang the best lah. Dalmi tidak sengaja berpapasan dengan Ji Pyong. Namun kini, Ji Pyong tidak lagi menghindar. Sebab katanya, ia berhasil pulih lebih cepat. Ji Pyong pun berusaha agar Dalmi tidak mengucapkan kata maaf dan terima kasih terhadapnya. Kata-kata yang biasa kita sebutkan saat menolak perasaan seseorang terhadap kita. Sebab ia pun merasa berterima kasih kepada Dalmi. Dulu, Ji Pyong tidak punya teman. Satu-satunya penghibur dia saat itu hanya surat yang Dalmi kirimkan. Ia pun berkata bahwa sekalipun dia yang menerima surat-surat itu, tapi dia tidak pernah berusaha mencari Dalmi. Berbeda sekali dengan Dosan, yang sekali membacanya langsung tergerak menemuinya. Maka, Ji Pyong merasa bahwa yang lebih pantas memang Dosan. Jadi, Dalmi tidak perlu meminta maaf dan berterima kasih kepadanya. Hubungan cinta segitiga Dalmi, Dosan, dan Ji Pyong pun resmi berakhir. Won Du-jong kembali mengisi kuliah relay. Kali ini, In-jae bertanya dari bangku penonton soal mengapa Won Du-jong mengusir In-jae dari jabatannya, padahal ia adalah pegawai yang sangat berpotensi pada waktu itu. Won Du-jong pun menjawab bahwa ia kira In-jae akan tetap menurut dan kembali ke ayahnya, yang tentunya tidak In-jae lakukan. Tampaknya kini, Won Du-jong harus menyesali keputusannya tersebut. Sebab kini, Sang-soo yang menggantikannya justru mengalami kegagalan. Dia diinvestigasi soal kasus peretasan dan juga kalah tender. In-jae emang jagonya nyindir-nyindir dan bicara tajam deh. Melihat In-jae, Yong-san jadi teringat dirinya yang dulu. Dulu, dia sengaja menyindir-nyindir In-jae saat menjadi pembicara di kuliah relay. Dia pun meminta maaf atas sikapnya. Tapi, kata In-jae, sesungguhnya ia bisa berada sampai titik ini karena sindiran Yong-san dulu. Wah, apakah ini saatnya kita membuat kapal In-jae dan Yong-san? Walaupun nggak mungkin sih, tapi isu-isunya mereka bakal reuni dan menjadi pasangan dalam drama TVN Frightening Cohabitation mendatang loh. Dosan, Chulsan, dan Yong-san datang ke kantor Samsung Tech lama untuk terakhir kalinya. Sebab akhirnya akan ada penyewa baru. Artinya mereka sudah tidak bisa lagi bebas mampir bermain di sana. Sambil melihat-lihat, ketiganya jadi menangis. Mereka mengenang masa-masa selama 2 tahun berada di sana. Melihatnya, Dosan seketika teringat ucapan Ji Pyong. Kalau saat itu, seandainya saja Dosan seorang CEO yang baik, mereka pasti tidak akan sengsara selama 2 tahun di sana. Ia pun meminta maaf. Namun Chulsan dan Yong-san berkata bahwa mereka menangis bukan karena mengingat kenangan yang buruk. Justru karena mereka rindu masa-masa menyenangkan selama berada di tempat tersebut.
Akhirnya, mereka pun berpelukan dengan ciri khas mereka. Wah, bakalan kangen banget gak sih lihat tiga sohib ini? Benar-benar kompak dan saling mendukung. Inje akhirnya datang mengunjungi sang nenek. Ia pun memperlihatkan dokumen resmi pencabutan adopsinya. Artinya, kini ia resmi kembali menjadi So Inje. Ia pun bercerita soal alasan mengapa selama ini dia tidak pernah mau datang berkunjung. Karena marganya masih Won dan dia merasa bersalah karenanya. Dami dan sang ibu kemudian berkata bahwa harusnya Inje datang lebih cepat supaya sang nenek bisa melihat Inje sebelum penglihatannya memburuk. Tapi kata nenek, dia bisa melihat. Sang nenek masih bisa melihat dengan jelas saat-saat mereka semua berkumpul dengan lengkap dulu. Sekalipun awalnya menolak, Inje akhirnya membicarakan niatan pembesaran skala usaha Chongmyo Company yang Dami usulkan pada Yoon Sun Hak. Dia pun meminta Yoon Sun Hak untuk mengenalkan investor yang cocok. Tapi Yoon Sun Hak bilang kalau ia tidak ingin menyerahkan perusahaan sebagus Chongmyo Company ke investor lain. Sebab selain masalah kemampuan mereka, Dami dan Inje juga menjadi awal inspirasinya membuat sandbox. Yoon Sun Hak pun meminta Ji Pyong mengurus penawaran investasi tersebut, sebab Ji Pyong terlihat sebagai orang yang paling tertarik dengan mereka, bahkan sejak masih zaman Samsontek. Ji Pyong ragu-ragu memberikan penawaran tersebut kepada Dosan, karena ia tahu mereka selalu menolak tawaran investasi yang Ji Pyong beri, sejak zaman mereka masih tergabung dalam Samsontek sekalipun. Dulu, saking enggan menerimanya, Dosan bakal sampai mengejar Tusto kan? Namun, Ji Pyong memberikan pendapatnya yang jujur soal Chongmyo Company, berdasarkan kacamatanya sebagai seorang investor. Mendengarnya, Dosan pun menyambut penawaran tersebut, sebab kali ini tawaran Ji Pyong terdengar sungguh-sungguh. Tidak seperti ia hendak memberikan sedekah seperti dulu. Keduanya pun berjabat tangan. Wah, semuanya betul-betul berkembang ya. Waktu presentasi untuk seleksi final tender pun tiba. Setelahnya, kita diperlihatkan adegan Dalmi dan Dosan yang memasang sticky notes baru. Tampaknya mereka mempunyai mimpi baru. Kali ini, Dalmi menulis kalau ia ingin mendirikan perusahaan rintisan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Mirip seperti mimpi ayahnya dulu dan Inje. Sedangkan Dosan menulis ini, Follow your dream. Artinya, mimpi Dalmi akan menjadi mimpinya juga. Dan bersama, mereka akan berusaha mewujudkannya. Lalu, kita dibawa menuju masa kini, tahun 2020. Chongmyo Company tampaknya kini sudah menjadi perusahaan besar. Dari meja Dalmi dan Dosan, kita bisa melihat kelanjutan cerita setelah tender kemudi otomatis waktu itu. Jelas sekali kalau mereka berhasil memenangkan tender. Kita bisa melihat Chulsan dengan kepala botaknya yang ditutupi topi sambil merangkul Saha. Mereka akhirnya betulan go publik, dan muncullah gambar ini. Foto pernikahan Dalmi dan Dosan. Manis banget ya. Di akhir, kita juga diperlihatkan Dosan dan Dalmi yang sedang berjalan menuju rapat pemegang saham. Keduanya berjalan bergandengan, dan di samping mereka terlihat Inje dan Ji Pyong yang juga turut berjalan beriringan. Wah, endingnya super banget ya. Ayo, jangan lagi kepecah kubu ya. Semuanya berakhir dengan baik dan semestinya. Sejak awal, kita tahu kalau Ji Pyong sudah berhasil mengayun tinggi. Ia hanya membutuhkan sandbox jika terjatuh. Di akhir, ia mendapatkan sandboxnya yang berwujud sang nenek. Sedangkan Dalmi dan Dosan punya keluarga sebagai sandbox mereka. Hanya saja, mereka butuh seseorang untuk mendorong ayunan tersebut. Mereka butuh motivasi lebih untuk dapat berayun tinggi. Dan di sanalah kecocokannya. Rasanya senang sekaligus enggak rela banget ngeliat drama ini resmi berakhir ya. Terima kasih karena sudah menemani perjalanan pertama cerita ringkas ya. Kedepannya, kita juga akan ringkaskan cerita-cerita film atau serial lain. Jadi jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu kalau kita update. Annyeong!